Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Keluarga adalah anugerah dari Allah. Kita bisa merasakan kenyamanan di dunia ini dengan berada di tengah keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan kesolehan keluarga. Artinya kita disyariatkan untuk menjaga keluarga agar tetap soleh, tetap baik. Tentunya diharapkan bahwa keluarga ini menjadi sekolah pertama untuk anak-anak kita. Orang tua kita sebagai orang tua sudah semestinya menjadi guru pertama untuk anak-anak kita. Tentunya keluarga yang baik akan menjadi tempat yang baik untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Pun sebaliknya, kalau keluarga itu buruk, maka akan menjadi tempat yang buruk dalam tumbuh kembang anak-anak kita. Di sini kita tahu pentingnya ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keluarga sebagaimana sekolah terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibarat di sekolah sebagai kepala sekolah yang sekaligus jadi guru. Ibu sebagai guru, anak sebagai murid, kakak seperti kakak kelas, adik seperti adik kelas. Kita perlu memaksimalkan keluarga dalam mendidik generasi yang akan datang. Mengapa demikian? Karena ketika anak kita tumbuh dibersamai oleh kesalehan kita, akan tumbuh menjadi generasi yang kuat, diharapkan dengan kekuatan, baik kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan finansial bahkan, akan kuatlah generasi yang akan melanjutkan estafet perjuangan kita. Ramadan adalah bulan yang mulia yang juga harus kita manfaatkan sebagai media di mana kita mendidik anak-anak kita melalui bulan yang mulia ini untuk menggapai kesalehan. Saya akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan usulan program keluarga di bulan Ramadan untuk memerankan peran yang baik ini. Namun sebelumnya, apa yang akan kita programkan untuk keluarga di bulan Ramadan ini akan bisa berjalan maksimal jika sebelumnya kita telah melakukan hal-hal yang menjadikan program itu berjalan secara maksimal. Apa saja? Yang pertama, kita selaku orang tua harus mencintai anak dengan sepenuh hati. Cinta dari orang tua
akan membuahkan energi positif dalam diri anak-anak kita. Tidak bisa kita bayangkan jika anak-anak kita tumbuh, berkembang, tapi dengan kebencian dari orang tua. Tentu saja dia akan tumbuh negatif. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita selaku orang tua berusaha untuk mencintai anak-anak kita dengan sepenuh hati. Tidak mesti dia harus pintar secara akademik untuk mendapatkan cinta dari kita. Tidak mesti bahwa dia harus baik rupa untuk mendapatkan cinta kita. Tidak mesti bahwa dia harus normal anggota badannya untuk mendapatkan cinta dari kita. Cinta tanpa syarat, cinta yang tulus dari kita orang tuanya untuk anak, ini akan memberi energi positif. Harapannya bahwa apa yang nanti akan kita sampaikan kepada anak pun akan diterima dengan baik. Yang kedua, kita selaku orang tua harus melakukan sebuah pendekatan. Utamanya pendekatan hati, tapi juga pendekatan secara raga. Secara fisik kita dekat. Kita orang tua perlu mencari sebanyak mungkin cara untuk mendekati anak-anak kita. Bagi ibu, ASI itu menjadi sebuah media untuk mendekati anak. Sehingga para ibu, susuilah anak-anak ibu dengan sepenuh hati. Niatkan untuk mendekatkan diri ibu kepada anak-anak, membangun kedekatan secara hati. Bahkan secara fisik. Melalui masakan, ibu juga bisa mendekati anak-anak. Para ayah ini juga tetap memiliki satu tugas melakukan pendekatan kepada anak. Barangkali dengan bermain bersama mereka, dengan menyapa mereka, karena sapaan itu penting bagi anak. Dan itu bukan hanya tugas seorang ibu. Bisa juga kita keluar naik motor bersama anak sambil bercengkerama, bercerita di atas kendaraan. Ini juga bagian dari pendekatan yang harus dilakukan oleh kita. Ibaratnya, apa iya ketika kita jauh dari anak, kemudian kita bisa menitipkan nilai-nilai kehidupan kepada mereka? Tentu tidak, kan? Ya. Yang ketiga, ada irisannya dengan kedekatan adalah melakukan komunikasi. Kita selaku orang tua perlu membangun komunikasi yang baik kepada anak-anak kita. Pastikan bahwa kata-kata yang beredar di rumah adalah kata-kata positif. Kata-kata yang memberikan energi positif, semangat. Jauhkan anak-anak kita dari kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang berupa laknatkah, atau pisuhankah, atau kata-kata buruk lainnya. Di samping itu, bagaimana kita bisa berbagi cerita?
dengan anak-anak yang harapannya mereka pun bisa bercerita kepada kita. Karena anak kita bagaimanapun akan menghadapi problem dalam kehidupannya. Tidak bisa kita bayangkan ketika mereka menghadapi problem, kemudian mereka tidak mendapatkan tempat mencurahkan isi hati dari kita. Akhirnya mereka akan menjadikan media sosial atau teman-temannya untuk mendengarkan keluh kesah barangkali, atau mendengarkan problem yang sedang dihadapi. Yang tak jarang solusi yang diberikan oleh media sosial atau solusi yang diberikan oleh teman-temannya adalah solusi yang tidak baik. Beda halnya ketika nanti mereka itu bercerita dengan kita. Maka tentunya orang tua tidak mungkin akan menjerumuskan anak dengan solusi yang buruk. Hanya saja hari ini kita diuji oleh Allah dengan adanya HP yang sebenarnya fungsinya untuk mendekatkan yang jauh, tapi yang terjadi adalah menjauhkan yang dekat. Akhirnya yang terjadi adalah masing-masing kita betul berada di satu tempat, di satu rumah, tapi tidak saling sapa, tidak saling berbagi cerita. Yang ini tentu akan berpengaruh di kemudian hari, sehingga anak-anak kita tidak dekat dan tidak bisa bercerita. Kita harus sadar itu, pentingnya berkomunikasi dengan anak-anak. Silahkan diatur bagaimana HP yang kita miliki ini tidak menjadi ancaman keretakan hubungan antara kita orang tua dengan anak. Yang keempat, kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Keteladanan adalah metode pendidikan terbaik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada dalam pribadi Rasulullah keteladanan yang baik. Orang tua akan didengar kata-katanya ketika perilakunya juga sesuai dengan apa yang ia sampaikan kepada anak-anaknya. Sulit bagi anak secara logika menerima sebuah nasihat yang perilaku kita bertentangan. Sebaliknya, akan mudah dicerna oleh anak ketika apa yang kita perintahkan kepada anak, mereka melihat secara langsung prakteknya dari kita orang tua. Atau ketika kita melarang sesuatu untuk dilakukan oleh anak, dan mereka juga melihat bahwa kita tidak melakukan itu, tentu akan lebih mudah untuk mereka terima. Misal saja, ketika anak-anak kita melihat kita menjaga sholat, kemudian kita menyampaikan kepada anak untuk menjaga sholat itu, mudah bagi anak untuk mengikutinya. Kita ingin melihat anak-anak kita dekat dengan Quran. Mereka melihat bahwa kita juga terus berinteraksi dengan Al-Quran. Tentu lebih mudah bagi anak untuk menerima pelajaran itu.
Ketika kita ingin bahwa anak kita tidak terlalu bergantung kepada HP misalnya, dan kita pun selaku orang tua mencontohkan itu, meneladankan itu, akan mudah bagi anak untuk mengikuti arahan-arahan kita. Keteladanan ini sangat penting dalam pendidikan yang itu kita harus hadirkan dalam kehidupan keluarga kita. Yang kelima, doa. Kita orang tua harus menyebut nama anak-anak kita dalam doa-doa. Nama yang barangkali kita sudah pilihkan dari sekian pilihan nama untuk kita sematkan pada anak-anak kita. Sudah sepantasnya nama yang indah pilihan kita itu kita sebut dalam doa-doa kita. Karena memang setiap anak memiliki kebutuhan doa masing-masing. Anak pertama kebutuhannya beda dengan anak yang kedua dan seterusnya. Sehingga permintaan kita kepada Allah terkait anak kita pun juga berbeda-beda. Tidak cukup kita mengandalkan keilmuan kita tentang dunia keayah bundaan yang tidak seberapa ini. Kita harus melibatkan Allah di dalam mendidik anak-anak kita. Allah yang maha kuasa, Allah yang membolak-balikkan hati, Allah yang memberi petunjuk. Ya, libatkan Allah dalam proses pendidikan anak-anak kita dengan cara melantunkan doa-doa di waktu-waktu mustajab. Dan tentu di bulan Ramadan nanti kita akan mendapati banyak waktu-waktu yang mustajab. Di situ kita maksimalkan untuk memintakan hal-hal yang baik untuk anak-anak kita. Ini setidaknya beberapa hal untuk kita lakukan sebagai sebuah pendahuluan agar nilai-nilai pendidikan itu bisa kita sampaikan secara baik kepada anak-anak kita, termasuk nilai-nilai yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Terkait usulan program keluarga di bulan Ramadan, di antaranya bagaimana keluarga bisa menciptakan suasana rumah yang baik, menunjukkan bahwa keluarga ini, keluarga kita, itu sedang menyambut bulan Ramadan. Baik dengan menghias melalui tulisan Marhaban Ramadan, atau dengan menghias dengan hiasan yang disesuaikan dengan kemampuan kita. Sertakan anak-anak dalam menghias itu. Dalam menggunting kertas untuk nanti ditempel misalnya, atau meniup balon ketika kita ingin menghiasnya dengan balon misalnya. Keterlibatan mereka dalam menyambut kebahagiaan menghadapi bulan Ramadan ini tentunya akan memberikan kesan tersendiri. Oh, Ramadan itu bukan satu bulan yang biasa, yang harus disambut juga dengan sebuah kemeriahan, sebuah kebahagiaan. Program lainnya adalah program buka bersama. Momen kebahagiaan saat berpuasa adalah kegiatan berbuka. Rasulullah SAW pun juga menyebutkan itu dalam hadisnya. Lisaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Satu, farhatun
inda fitrih, kebahagiaan saat berbuka. Yang kedua adalah farahatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan saat nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan saat berbuka puasa sudah semestinya kita manfaatkan. Momen untuk mendekati anak tadi. Momen untuk kita berkomunikasi dengan anak-anak tadi. Momen kita menyantap hidangan bersama. Momen kita berdoa bersama. Jadi bahkan mulai dari penyiapan buka sendiri, tidak harus mewah, ya. Tapi momen kebersamaan akan memberikan kehangatan tersendiri. Anggota keluarga dengan yang lain akan terbangun sebuah keharmonisan. Tentu kita akan senang ketika melihat anak-anak kita rukun, tidak saling bertengkar, ya. Bahkan kita bisa pesankan saat makan bersama, nah, jaga ya keharmonisan ini, jaga ya kebahagiaan ini sampai kalian semuanya dewasa. Ini buka puasa bersama. Bahkan terkait buka, kita juga bisa menyertakan anak-anak kita dalam kegiatan berbagi iftar, berbagi buka puasa, baik itu ke tetangga maupun di jalanan misalnya. Kita masak barang, menyiapkan buka bersama untuk nanti kita bagikan kepada tetangga-tetangga. Biarkan mereka, anak-anak kita yang membagi iftar itu, atau di jalanan kita bawa beberapa iftar untuk kita bagikan menjelang azan maghrib. Ada sebuah kebahagiaan tentunya ketika kita berbagi. Usulan program lainnya adalah tadarus bersama. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah 2 kali. Pertama dari sisi Allah ke alam malaikat, itu di Lailatul Qadar, dan dari alam malaikat menuju hati Rasulullah SAW, itu yang kita kenal dengan nuzulul Quran. Allah sendiri menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai apa? Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Keterangan-keterangan yang jelas, ya, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Momen kebersamaan dengan Al-Quran ini pun perlu kita hadirkan dalam keluarga. Setelah tarawih misalnya, kita kumpul bareng, yuk ngaji bareng. Kalau anak-anak kita sudah bisa membaca Al-Quran, bisa mungkin ayat per ayat, satu ayat, ya, atau bahkan satu halaman. Atau ketika anak kita memiliki hafalan Al-Quran, bisa kita simak hafalan mereka. 1 juz, setengah juz, 1/4 bahkan. Ya. Kemudian rayakan kebahagiaan itu setelah tadarus bersama, kita bisa menyantap makanan-makanan ringan. Momen kebahagiaan ini mari kita hadirkan, sehingga anak kita memiliki sebuah kesan bahwa Ramadan bersama keluarga adalah sebuah momen yang indah, yang perlu diulang-ulang setiap tahun. Usulan program lainnya adalah sholat tarawih bersama. Sesekali, barangkali kita melakukan sholat tarawih bersama keluarga. Atau di masjid, tapi berangkat bareng. Misalnya kita memilih masjid yang agak jauh dari rumah kita, atau masjid spesial, ya, kita berangkat bersama, salat bersama imam yang ada. Nah, setelah tarawih di masjid itu, kemudian kita kumpul bareng sebelum pulang. Nah, jangan langsung pulang,
Tapi di masjid itu untuk menikmati suasana masjid dengan minum teh bareng kah atau apapun. Ya, intinya bahwa momen sholat itu adalah sebuah momen yang tidak hanya sakral sebagai sebuah ibadah, tapi itu adalah merupakan momen kebersamaan keluarga di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini setidaknya beberapa usulan program yang bisa kita lakukan di dalam menghadirkan peran keluarga dalam pendidikan anak-anak kita. Sekali lagi, kebahagiaan yang kita berikan dalam keluarga kita akan menjadi kesan yang baik yang akan dikenang oleh anak-anak kita. Suatu saat kita orang tua itu meninggal, mereka akan menjadikan itu sebagai sebuah kenangan terindah. Akan menjadi bahan cerita di antara anak kita, cerita tentang apa yang pernah kita lakukan bersama mereka, momen-momen di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berlebaran nanti pun juga demikian. Suasana kebahagiaan berhari raya pun nantinya akan menjadi momen yang indah yang akan dikenang oleh anak-anak kita. Harapannya kita ikut andil di dalam menumbuhkan cinta kepada ibadah pada anak-anak kita. Hadirnya orang tua di dalam momen-momen ketaatan bersama anak-anak ini akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri mereka. Terakhir, kita selaku orang tua perlu mendidikkan muraqabah yang sangat kental di dalam ibadah puasa. Sangat tampak. Kita perlu pesankan kepada anak-anak kita bahwa puasa mengajarkan kepada kita tentang merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana tidak? Kita di rumah sendiri, bahkan tidak ada orang sekalipun, kita tidak berani menyentuh makanan atau minuman. Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Perasaan ini harus terus kalian jaga, nak, bahwa dimanapun kalian berada, Allah akan selalu melihat kalian. Kalau kalian hanya mengandalkan diawasi oleh bapak dan ibu, diawasi oleh para guru, bapak ibu dan guru bisa pergi dan bisa mati. Akan tapi jika kita melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan karena merasa diawasi oleh Allah, maka Allah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Sekali lagi, momen Ramadan ini perlu kita maksimalkan perannya dalam mendidik anak-anak kita, menyiapkan mereka menjadi generasi yang baik untuk meneruskan perjuangan yang sudah kita mulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita ke bulan suci Ramadan dan menjadikan momen ini momen yang terindah dalam hidup kita di dalam mendidik anak-anak kita untuk masa yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.